Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita masih melaksanakan ibadah secara online karena kita mentaati dan mematuhi aturan dari pemerintah dan Sinode GKE dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona yang melanda dunia, bangsa Indonesia, termasuk kota Palangkaraya yang sekarang dalam masa PSBB. Oleh sebab itu, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing, dengan tidak mengurangi iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dimohon kepada kita semua agar tetap stay at home, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker apabila keluar rumah, serta mentaati aturan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang bertugas melayani ibadah hari ini, Ibu Pendeta Septri Happy STH MDK dibantu oleh Bapak Penatua Herman Hantingan dan Ibu Leni Hantingan. Mari kita siapkan hati dan keberadaan kita untuk memasuki ibadah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 322 dengan judul Terang Matahari Diundang Jemaat untuk Berdiri. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28b. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian Sejauh Timur dari Barat.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa pengampunan dosa dan doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh kasih dan juga penuh rahmat, kami ucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kehidupan kami sekalian. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dosa terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Namun di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, yang padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar, bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk bersyukur atas hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah kami, hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kembali kita mengangkat kidung pujian kita dari pelengkap kidung jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku. Menyambut firman-Mu,
Sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita minggu ini sebagaimana telah ditetapkan dalam Almanak Nats GKE, yaitu diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 66 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, yang saya akan bacakan demikian dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperlihatkan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut pembacaan Alkitab tadi. Kita muji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Pujian yang berjudul El Shaddai. Allah menjaga
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Adapun nas menjadi dasar firman Tuhan untuk kita saat ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam almanak nas GKI kita, terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu merendahkan diri dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan, keselamatan, bahkan atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dari waktu ke waktu. Kami ucap syukur karena pada hari ini kembali kami boleh diperkenankan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah minggu, walaupun dalam suasana dan kondisi tidak di gedung gereja, tapi melewati ibadah online dalam rumah tangga masing-masing. Namun itu tidak mengurangi rasa syukur kami, karena saat ini kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran sabda firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasailah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati sabda firman-Mu saat ini untuk hidup kami. Berfirmanlah ya Allah pada kami, karena kami sedia untuk mendengar. Oleh dan dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Yang akan saya bacakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah virus yang melanda hampir seluruh belahan dunia saat ini mengingatkan kita, pernah juga dalam sejarah dunia terjadi suatu wabah yang besar, hebat dan mematikan 300.000 orang, yaitu wabah pes yang menyerang Roma pada tahun 590. Dalam sejarah ini diceritakan juga pedang Santo Mikael diakhiri wabah pes tersebut, di mana pedang sang malaikat agung dihunuskan terakhir tahun 1656. Monte San Angelo dipercaya sebagai lokasi penampakan
malaikat agung Mikael. Dalam kisah ini diceritakan Paus Santo Gregorius Agung memimpin suatu arak-arakan melintasi jalan-jalan sebagai tindak penitensi silih atas dosa dan memohon pengampunan. Di makam Hadrian, sekarang disebut Kastil Santo Angelo dekat Basilikas Petrus, Santo Mikael ini menampakkan diri lalu menyarungkan pedangnya sebagai tanda berakhirnya wabah. Karena itu Paus Santo Gregorius Agung membangun sebuah kapel di puncak makam Hadrian dan mendirikan patung besar Santo Mikael. Nah, kali ini setelah 364 tahun, yaitu pada hari Minggu, tepatnya tanggal 5 April tahun 2020, berita Antipiklikom menceritakan pedang ini dihunus kembali, dikeluarkan dari tempatnya, Monte San Angelo, Italia, dengan harapan pandemi corona ini dapat segera berhenti. Nah, hal ini dikarenakan negara Italia termasuk yang banyak memakan jiwa sejak awal tahun 2020. Bahkan seluruh belahan dunia termasuk kita Indonesia dan daerah Kalteng, Palangkaraya mengalami wabah virus yang besar, dahsyat dan mematikan jutaan manusia di muka bumi ini, yaitu COVID-19. Nah, tidak hanya manusia yang mati dan dilumpuhkan, bahkan perekonomian dunia pun lumpuh. Karena demi memutuskan pandemi mata rantai virus ini, semua negara harus menerapkan social distancing. Bahkan PSBB yang sudah diberlakukan mulai tanggal 11 Mei ini di kota Palangkaraya dan kota besar lainnya yang mungkin sudah lebih dahulu diberlakukan. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, perkantoran, perusahaan, sekolah, tempat ibadah, tempat hiburan, dan segala hal yang mengundang keramaian untuk sementara ditiadakan atau ditutup. Bahkan banyak karyawan di PHK, pengangguran di mana-mana, para pengemis bertambah, usaha kelompok tani, peternak, dan UKM semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya angkat untuk kita saat ini sehubungan dengan nas kita minggu hari ini dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, yaitu tiada roh lain selain Roh Kudus sebagai roh penolong, akan menyertai senantiasa sampai kesudahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Roh Kudus, yang dimaksud di sini bukanlah sekedar penolong atau penghibur seperti dalam pemahaman umum, yaitu ketika kita mengalami masa-masa duka cita. Nah, istilah yang dipakai untuk Roh Kudus dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Dapat diartikan sebagai pembela, penolong, penghibur, penasehat. Nah, William Barclay menjelaskan bahwa istilah ini menunjuk kepada seorang yang dipanggil datang karena sangat dibutuhkan. Nah, di sini Yesus menjanjikan hal ini kepada murid-muridnya, yaitu bahwa pasti ada pribadi yang akan menolong mereka dalam menjalankan masa depan mereka, menyertai mereka sebagai bukti bahwa Yesus sebenarnya tidak meninggalkan mereka begitu saja. Dan penolong itulah juga yang memampukan mereka nanti untuk mengingat dan meneruskan ajaran Tuhan Yesus kepada dunia ini. Nah, jadi renungan kita pada hari ini berbicara tentang janji dan kepastian dari Yesus kepada murid-muridnya, karena dia akan segera meninggalkan mereka. Nah, ibarat orang tua kepada anak-anaknya, Yesus menyampaikan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya, kata-kata wejangan dan peneguhan hati untuk tetap setia dan taat kepadanya. Nah, beberapa kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan segera pergi, segera meninggalkan mereka.
Ini bisa kita baca dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 8, pasal 13 ayat 33, pasal 14 ayat 2. Nah, bahkan Injil Yohanes ini memberi tempat yang cukup panjang tentang bagaimana Yesus berpamitan kepada murid-muridnya, mulai dari pasal 11 sampai pasal 14. Nah, dengan berbagai cara Yesus mengungkapkan bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, dan bahkan menegaskan bahwa kepergiannya itu haruslah terjadi. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana situasi yang terjadi pada waktu itu, baik pergolakan dalam diri Yesus sendiri, terlebih-lebih para murid yang akan ditinggalkan oleh sang guru agung mereka. Nah, mereka sudah bersama-sama selama berapa tahun, telah mengalami, menikmati suka duka kehidupan bersama, dan hidup mereka telah diubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Tapi akhirnya mereka akan berpisah. Tidak akan lama lagi para murid beberapa kali menanyakan apa yang dimaksud Yesus tentang ucapan perpisahan itu. Kemana dia pergi, jalan mana yang harus ditempuh, dan siapakah Bapa itu? Nah, dapat kita pahami kalau para murid mengalami kebingungan, kegalauan, dan kegelisahan karena Yesus akan berpisah dengan mereka. Guru yang akan pergi, sang pengayom akan meninggalkan mereka. Orang tua mereka akan pergi. Sementara mereka merasa belum siap untuk ditinggalkan seperti itu. Apalagi dalam suasana yang cukup mencekam pada waktu itu. Nah, tentu beragam pertanyaan, kegalauan dan kegelisahan muncul dalam benak mereka. Bagaimana dalam diri mereka, apakah setelah Yesus pergi, persekutuan juga bubar? Bagaimana nanti masa depan mereka? Mereka sudah terlanjur bersama dengan Yesus, tapi sekarang dia malah pergi. Apakah mereka dapat bertahan tanpa Yesus di tengah-tengah situasi yang serba tidak jelas ini? Apakah mereka mampu menjalankan tugas-tugas seperti yang pernah Yesus lakukan dan percayakan kepada mereka? Bagaimana ini dan itu dan seterusnya? Yesus tahu semua gejolak jiwa para murid. Nah, oleh karena itu dia pertama-tama memberi kepastian kepada mereka bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Sebagaimana yang katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Sehingga mereka tidak perlu gelisah dan khawatir. Mereka pasti memiliki hidup. Inilah kepastian pertama dari Yesus. Melalui renungan hari ini, Yesus juga meminta kepastian tanggapan dari para murid. Karena Yesus telah mengasihi mereka, maka sekarang dan ke depan mereka juga harus membuktikan kasih mereka kepadanya, yaitu patuh atau taat pada ajaran Yesus. Nah, logikanya adalah bahwa hanya dengan kepatuhan Yesus memperlihatkan kasihnya kepada Bapa, dan sebaliknya hanya dengan kepatuhan juga para murid menunjukkan kasih itu kepada Yesus. Nah, jadi Roh Kudus adalah suatu pribadi, seperti halnya Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus juga mempunyai peranan penting dalam karya keselamatan umat manusia. Dialah yang menerapkan karya keselamatan itu dalam diri umat pilihan Allah. Karena itu peranannya dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Kudus akan memampukan kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita di dunia ini, yang akan menuntun kita ke jalan yang dikehendaki oleh Allah dan memberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi segala kesulitan yang kita hadapi. Walaupun kita secara manusiawi terkadang sulit untuk melakukan kehendak Tuhan, namun Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Sejak kita dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita telah diberikan kemampuan untuk hidup dalam Roh Kudus. Namun masih banyak orang-orang percaya yang tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Malah sebaliknya hanya mengandalkan keinginannya sendiri dan juga keinginan dunia ini. Nah, untuk itulah kita senantiasa memohon kepada Tuhan
agar tetap menuntun kita dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi para murid Tuhan Yesus. Kita memerlukan janji dan kepastian dari Yesus, sebagaimana yang dijanjikan kepada murid-muridnya dalam menghadapi pergumulan di tengah pandemi virus COVID-19 yang melanda kehidupan umat manusia seantero dunia ini, termasuk kita umat Tuhan saat ini. Di tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegalauan akan apa yang terjadi, di tengah berita yang menggelora memprihatinkan, ribuan jiwa yang gugur akibat virus yang berbahaya dan mematikan ini, kita semua merindukan kehadiran Tuhan dalam suasana kuasa-Nya hadir untuk menghentikan dan menghalau virus ini agar segera berlalu. Tentunya kita percaya bahwa tiada roh lain selain Roh Kudus sebagai roh penolong akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahannya. Kehadiran Roh Kudus tidak hanya terlihat pada hal yang besar dan spektakuler seperti zaman para murid. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang tuli bisa mendengar, orang mati dibangkitkan. Kehadiran Roh Kudus tidak selalu identik pada mujizat dan doa yang instan langsung terjawab. Tetapi dari hal yang kecil dan sederhana, Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan umat-Nya. Seperti kita boleh dimampukan bertahan di tengah situasi sulit ini, dan dimampukan melayani keluarga dalam hal menyiapkan makan dan minum, biar tetap sehat dan kuat, menciptakan dalam keluarga masing-masing suasana menyenangkan, sehingga betah tinggal di rumah, mengisi hari-hari selama masa stay at home ini dengan hal-hal bermanfaat, misalnya bersih rumah, pekarangan dan berkebun. Yang punya talenta bisa dimanfaatkan untuk peluang usaha kecil-kecilan, jual kue, makanan online. Yang bisa menjahit, menjual masker yang murah dan terjangkau untuk masyarakat agar tidak terjadi penimbunan masker. Nah, juga dalam keluarga dapat bersama berdoa, beribadah di rumah masing-masing. Juga kehadiran Roh Kudus walau sakit tetap dimampukan berobat, bertahan dan bersyukur. Juga di tengah kekurangan Tuhan selalu cukupkan. Di tengah masalah dan kemelut hidup, kita masih bisa melewati itu dengan rasa syukur. Kita semua tetap boleh beraktivitas. Anak cucu kita masih boleh bersekolah, belajar walau online dari rumah. Para ASN tetap boleh bekerja walau ada juga yang online dari rumah bekerja. Bagi yang di PHK atau berdampak usaha oleh pandemi virus, menerima bantuan dan dukungan dari pemerintah dalam menyalurkan usaha, sehingga tetap boleh bertahan. Yang punya kelebihan juga berbagi berkat, saling topang menopang. Bapak Ibu Saudara, atas peristiwa besar pandemi virus COVID-19 ini, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Tetapi ketika kita mencoba melihat COVID-19 ini dari sudut pandang Allah, maka sebagai umat Tuhan, kita harus tetap bijak dan berhikmat. Allah mengasihi manusia melalui segala rencananya. Mungkin jika COVID-19 tidak terjadi, manusia akan lupa diri dengan segala keserakahannya. Allah mengintervensi rencana manusia. Bumi kita yang terus kita hancurkan dengan istilah global warming. Sekarang bumi kita kembali sehat karena hampir seluruh negara besar melakukan lockdown. Hal ini mengurangi polusi udara. Dan manusia yang awalnya terlalu serakah untuk menang sendiri, tapi sekarang saling membantu dan memberi bantuan. Negara satu dengan lainnya. Artinya manusia disadarkan oleh Allah untuk saling mengasihi. Allah melakukan ini untuk mengatur dan melihat segalanya secara besar-besaran. Tim medis, perawat akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Pengusaha kaya membagikan kekayaannya untuk membantu sesamanya. Para pemimpin negara yang mulai lupa diri dengan jabatannya kini sadar dengan tanggung jawabnya yang besar untuk negara dan daerahnya masing-masing. Dan masyarakat yang nakal kini harus belajar untuk taat, disiplin pada aturan yang ada. Dan kenapa itu semua terjadi?
untuk membangun iman kita semua melalui perbuatan baik dan kesungguhan kita dalam bekerja, melayani, berbagi, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan berharap selalu tanpa henti dengan iman kita semua percaya bahwa wabah virus ini akan segera berakhir. Seperti harapan pedang Santo Mikael yang kembali terhunus, kita bersatu hati dalam doa agar wabah virus ini segera berhenti, sehingga kerinduan kita semua dalam aktivitas sosial, dunia kerja kita di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kehidupan bergereja dapat kembali berjalan dengan normal. Firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan dan meneguhkan iman kita semua bahwa tiada roh lain selain Roh Kudus sebagai roh penolong akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, jangan panik. Ikuti dan taati aturan yang diberikan pemerintah dan WHO. Kita harus bersatu untuk memerangi musuh kita bersama, yaitu COVID-19. Tidak pandang apa agamamu, apa negaramu, apa sukumu, miskin, kaya, pejabat atau bukan. Khawatir dan takut boleh, tapi jangan berlebihan. Sebab Yesuslah selalu menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan menganugerahkan Roh Kudus bagi orang-orang beriman. Dan hal ini sulit dipahami dan diterima oleh dunia. Sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 17 dan 19. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita masuk pada doa syafaat. Mari kita merendahkan diri di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah pencipta halik langit dan bumi, Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Pertama-tama kami mohon pengampunan dari-Mu Bapa, atas dosa dan kemapaan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami menyadari baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga seru doa kami saat ini layak di hadapan-Mu. Hari ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi ini dengan selamat. Kami bersyukur atas napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Itu semua hanya anugerah dari-Mu Bapa, sehingga kami tetap ada dan boleh bertahan sampai saat ini di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Itu juga karena anugerah-Mu semata-mata. Sertai dan diberkati jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, jemaat GKE dimanapun berada, baik yang jauh dari keluarganya maupun yang berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Tuhan juga selalu beserta mereka. Kami mohon dalam tugas profesi dan pekerjaan kami, baik sebagai ASN, pendeta pelayanan, karyawan swasta, dokter, perawat, guru, dosen, wira swasta, dan seterusnya. Kami selalu mendapat berkat dan perlindungan di Kau ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kami dengan baik dan dimampukan memenuhi segala kebutuhan hidup kami di tengah kesulitan hidup dampak dari pandemi ini. Dengan berkat yang datang dari Tuhan, kami serahkan juga anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, baik usia balita, anak-anak remaja, pemuda, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, agar selalu diberkati, baik pertumbuhannya, diberkati dalam studi pendidikannya, dan dijaga disertai dalam pergaulan mereka sehari-hari, sehingga cita-cita, doa, dan harapan mereka dan keluarga boleh tercapai. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berbahagia di bulan Mei ini, karena boleh memperingati hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya berkat kekuatan, kesehatan, panjang umur, hikmat, dan kedewasaan selalu Engkau anugerahkan kepada mereka ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, orang tua, kaum jompo, janda, duda, anak yatim piatu, fakir, miskin, dan berbeban berat, kiranya Engkau juga memberkati dan menyertai mereka yang berduka cita, sehingga bagi mereka yang sakit diberkati usaha pengobatannya, bagi mereka yang kehilangan dihibur dan dikuatkan, dan Tuhan saya menopang hidup mereka sehingga dikuatkan menjalani pergumulannya
dari waktu ke waktu. Kami berdoa buat gereja dan jemaat Tuhan di dunia ini, agar bersatu hati saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam doa pergumulan menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Sehingga atas kuasa-Mu dan waktu Tuhan yang terbaik, virus ini segera berlalu dari muka bumi ini. Diberkati juga para pendeta, penginjil, penetua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, agar bisa melayani jemaat dengan baik, walaupun saat ini dalam bentuk ibadah online akibat pandemi dan melaksanakan pelayanan yang terbatas. Kiranya Tuhan selalu memberkati sehingga jemaat tetap boleh terlayani dan dikuatkan. Bapa Surgawi, tolonglah seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, bahkan daerah kami Kalimantan Tengah dan kota Palangkaraya, diberkati Bapak Presiden, Gubernur, Bupati beserta jajarannya, sehingga diberikan hikmat bijaksana dalam mengambil keputusan dan memimpin bangsa kami, baik di tengah wabah virus corona ini, sehingga pandemi ini segera berakhir. Bagi para dokter, perawat, selaku para medis yang berdiri di garda depan, agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam menangani para pasien, sehingga dapat segera pulih. Demikian juga para aparat keamanan agar selalu dijaga dan dilindungi dalam tugas pekerjaan mereka. Terlebih PSBB yang mulai diberlakukan hampir di seluruh daerah dan wilayah, sehingga masyarakat dapat bekerja sama dan mendukung dengan sikap taat dan disiplin mengikuti setiap arahan dari pemerintah, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir dan kami semua dapat kembali beraktivitas dengan normal seperti biasa. Kasihanilah kami ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di tengah badai COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia ini. Kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih, kemurahan, dan berkat-Mu, sehingga kami selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Dikau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, dan kami bersama akan mengakhiri dengan doa Bapa yang kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan pengantar, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-25. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Meski dalam keadaan sulit sekarang ini, Tuhan masih memberikan berkat atas segala usaha dan pekerjaan kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati untuk dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seiring dengan persembahan ini pula, kami mau mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, saya mengajak jemaat untuk menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 147 dengan judul Di Sini Aku Bawa.
mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya.